Seperti diketahui, sirkuit internasional Pertamina Mandalika merupakan sirkuit balap yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit memiliki panjang lintasan 4,31 km dan 17 tikungan, serta area run-off yang luas. Sirkuit yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2021 tersebut, diklaim berkonsep sirkuit jalanan. Yakni, sirkuit akan dibuka untuk masyarakat jika tidak sedang menggelar balapan. Event MotoGP Mandalika 2022 menjadi pelepas dahaga Indonesia 25 tahun lamanya setelah terakhir kali menggelar balap motor kelas dunia itu di sirkuit Sentul pada 1997 silam. Bahkan, Mandalika menjadi salah satu sirkuit yang mungkin sulit dilupakan The Baby Alien alias Marc Marquez. Pasalnya, Marquez harus rela crash 4 kali saat latihan dan pemanasan, gagal balapan, hingga divonis mengalami diplopia lagi. Sebelum MotoGP, aspal Mandalika sudah lebih dahulu digunakan untuk balapan World Superbike. Sirkuit di Lombok Tengah ini masuk kalender WSBK sejak 2021. Namun siapa sangka gemerlap event-event tersebut rupanya meninggalkan kerugian bagi Indonesia. Untuk WSBK, rugi 100 miliar rupiah dan MotoGP merugi 50 miliar rupiah. Tak hanya rugi, gagal balik modal ini juga menyumbang utang 4,6 triliun rupiah yang dipikul oleh Injo Urnei selaku holding BUMN Pariwisata pengelola kawasan ekonomi khusus Mandalika. Direktur Utama Injo Urnei Doni Oskaria mengeluhkan utang tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR. Doni mengungkapkan mereka memiliki kewajiban jangka pendek 1,2 triliun rupiah dan jangka panjang sebesar 3,4 triliun rupiah. Pada akhirnya, WSBK yang diklaim sepi sponsor terancam dicoret dari kalender sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Selain itu, Injo Urnei melalui PT Indonesia Tourism Development Corporation meminta penyertaan modal negara sebesar 1,19 triliun rupiah untuk menyelesaikan sengkarut utang tersebut. Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang jangka pendek ini. Di antaranya untuk bayar pembangunan grandstand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event, kata Direktur Utama Injo Urnei Doni Oskaria dalam rapat bersama Komisi 6 DPR RI, Rabu 14 Juni lalu. Komisi 6 DPR pun merestui pengajuan PMN Injo Urnei itu di dalam rapat yang digelar sehari setelahnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Di tengah sengkarut polemik utang Mandalika, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah muncul bak pahlawan kesiangan dengan niat mengambil alih pengelolaan sirkuit Mandalika dari Injo Urnei yang terlilit utang. Kalau memang Injo Urnei enggak sanggup diserahkan saja pengelolaan sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB, insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP. Yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini, ungkap politikus PKS itu, dikutip dari Antara. Ia menyebut kegiatan olahraga tidak selalu menguntungkan saat pertama kali dihelat karena sponsor cenderung terbatas, bahkan banyak penyelenggara merugi. Namun, Zulkifli Mansyah berniat terus menggenjot pengelolaan hingga promosi agar agenda besar di sirkuit Mandalika bisa menguntungkan atau cuan di kemudian hari. Sebagaimana ditegaskan dari awal oleh Pak Jokowi, penyelenggara boleh saja rugi, tapi stigma atau dampak keseluruhan terhadap ekonomi ini yang harus dipertimbangkan dan dijadikan acuan, tegasnya.